Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahman Dalimunte. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Medan atau yang lebih dikenal dengan Unimed. Di sini saya akan membacakan dongeng yang berjudul Si Kancil dan Buaya. Di sebuah hutan belantara yang luas, tinggal beraneka ragam satwa, salah satunya seekor kancil. Kancil yang satu ini dikenal memiliki kecerdasan yang luar biasa. Tidak hanya cerdik, kancil pun dikenal sebagai satwa yang ramah akan sesama. Seperti suatu pagi, ia melihat seekor induk bebek yang tengah berenang bersama anak-anaknya. Kancil pun yang sedang berjalan menelusuri hutan menyapa bebek tersebut. "Hai bebek, asik sekali kamu berenang." Begitupun kepada satwa-satwa lain yang sepanjang jalan tak henti menyapa dan ia sapa. Itulah kancil dengan keramahan yang selalu disegani banyak satwa di hutan itu. Tidak hanya ramah, kancil yang terkenal akan kecerdasannya ini juga sering membantu satwa-satwa hutan di dalam memecahkan masalah. Banyak satwa yang datang ke kancil jika mereka memiliki masalah. Kancil pun dengan senang hati membantu dan memecahkan masalah kawan-kawannya. Seperti suatu ketika, saat tengah berjalan menelusuri hutan, ia menemukan 3 ekor anak ayam yang terperangkap di dalam lubang yang cukup dalam bagi mereka. Kancil pun segera menghampiri anak ayam itu dan turun ke lubang tersebut untuk membantu mereka yang terperangkap. Setelah masuk ke dalam, kancil membungkukkan kepalanya dan meminta anak ayam itu untuk menaiki tubuhnya. "Ayo, kalian bisa naik ke tubuhku. Jadi kalian bisa keluar dari sini dan bertemu induk kalian," ucap kancil dengan ramah. Setelah semua anak ayam berhasil naik ke tubuh kancil, kancil pun melompat keluar lubang dan berjalan menuju induk ayam yang tengah kebingungan mencari anak-anaknya. Ia pun melepaskan ketiga anak ayam tadi kepada induknya. Sang induk pun sangat senang dan berterima kasih kepada kancil yang sudah membantu anak mereka. Tidak hanya induk ayam, ketiga ayam tadi juga bersorak kompak mengucapkan terima kasih kepada kancil. "Terima kasih kancil," ucap ketiga anak ayam dengan girang. Setelah berjalan-jalan kecil, kancil pun mulai merasa lapar. Ia menepi untuk memakan rumput yang ada di sekitarnya. Setelah makan rumput, kancil berkata, "Rumput saja ternyata tidak membuat aku kenyang." Kancil kemudian terus berjalan di tengah teriknya matahari hingga dirinya tiba di sebuah sungai yang ada di dalam hutan. Ia mendekati tepi sungai untuk sekedar menghilangkan dahaga setelah berjalan-jalan dan makan tadi. Setelah puas minum,
Kancil yang tengah memandang sungai langsung berbinar ketika melihat sesuatu yang menarik ada di seberang sungai. Hal yang membuatnya tertarik adalah pohon buah-buahan yang dapat menghilangkan rasa laparnya tadi. Namun derasnya air sungai tidak memungkinkan Kancil untuk menyeberangi sungai tersebut. Ia pun mencari cara agar bisa menyeberang tanpa bahaya, sampai suatu ide dapat, yaitu dengan mengelabui atau membohongi buaya yang ada di sungai itu. Seekor buaya keluar ke tepi sungai, menghampiri Kancil yang terlihat senang. "Hai Kancil, ada apa kamu ke sungai? Apa kamu mau menjadi santapan kami?" tanya buaya kepada Kancil. Kancil pun menjawab pertanyaan buaya dengan sangat hati. "Aku mempunyai berita baik untuk kalian semua. Aku membawa daging segar dari raja. Diperintahkan untuk menghitung jumlah buaya yang ada di sungai. Kalian cukup berjajar di sungai dan nanti akan aku hitung." Merasa senang mendengar kata Kancil membawa daging segar untuk ia dan teman-temannya, buaya lainnya kemudian menyanggupi permintaan Kancil dan memanggil seluruh buaya yang berada di sungai untuk berjejer hingga membentuk jembatan. "Sudah siap?" kata semua buaya bersemangat. Kancil pun dengan girang melompat buaya dan pura-pura menghitung buaya-buaya yang sudah berjajar membentuk jembatan itu. Setelah sampai di ujung, Kancil pun melompat ke tepi sungai. Lalu ia berkata, "Terima kasih para buaya. Berkat kalian aku bisa menyeberang sungai ini." Setelah berkata seperti itu pada buaya, Kancil langsung berlari kencang meninggalkan buaya yang marah karena perbuatannya. Kancil pun dengan bebas memakan buah-buah yang ada di seberang sungai untuk menghilangkan rasa laparnya. Itulah yang bisa saya bacakan dongeng, dan pesan moral yang dapat kita peroleh adalah Kancil menipu buaya agar bisa menyeberang sungai dan mendapatkan keinginannya. Itu kemudian membuat buaya menjadi sangat marah kepada Kancil. Ini bisa menjadi pembelajaran bahwa semua perbuatan jelek hanya akan menambah musuh. Jadi, lebih baik menggunakan kecerdasan hanya untuk hal-hal baik saja, agar lebih banyak orang yang menyayangi. Sekian dongeng dan pesan moral yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.